Lautan yang kami arungi berubah menjadi gelap pekat. Gelombangnya kian pasang, anginnya kian kencang. Cuacanya kini tak lagi dapat diprediksi. Arusnya membuat bahtera sulit untuk dinavigasi. Di tengah sulitnya situasi ini, tikus-tikus perompak yang mencari keuntungan demi perut dan kekayaan juga tak henti merampas bumi dan negeri. Kami dipaksa untuk menarik jangkar, menghentikan badai besar yang harusnya kami terjang. Kami semua malah terpecah. Keluarga-keluarga yang kami harapkan dapat menopang titik-titik bahtera kini bubar dan hancur. Mereka tak ada lagi saling peduli. Baku hantam hanya karena perkara komunikasi. Anak-anak buang. Orang tua juga enggan berdamai. Semuanya asik sendiri dengan urusan masing-masing. Siapakah garda terdepan yang bisa kita harapkan untuk memastikan bahwa bahtera ini pasti akan terus maju? Tuhan Sang Nakoda
binasa. Ia pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bagi para murid yang adalah nelayan-nelayan profesional, itulah hal berlayar itu sudah merupakan sesuatu yang rutin. Namun kali ini bersama Yesus yang sebelumnya mengajar orang banyak dengan duduk di perahu tersebut, mengajar para murid yang umumnya berada. Kurang jelas juga sebenarnya maksud penyeberangan itu. Tetapi dengan memperhatikan ayat-ayat berikutnya, ia mungkin mau bertemu dengan roh jahat yang ada dalam diri seseorang dari kerasa. Penginjil ini kemudian melanjutkan penuturan. Yesus tertidur di gurita dengan memakai bantal. Mungkin dia lelah setelah berhari-hari, sehari-hari yang mengajar. Itulah salah satu contoh penderitaan Markus yang lugas dan terus terang. Menurut seorang ahli penyiar baru yang bernama Hunter, inilah salah satu dari 4 gambaran tentang Yesus yang tidak terlupakan. Yang lainnya terdapat dalam Markus 10 ayat 16. Dia memeluk anak-anak yang akan dilengkapinya. Markus 10 ayat 21. Yesus memandang dan mengasihi seorang kaya sebelum dia memintanya menjual seluruh hartanya untuk diserahkan kepada orang. Dulu dan sekarang substansinya sama. Dewasa ini kita menghadapi dunia yang tidak menentu seperti kata para politisi dunia. Ada perang dagang, ada perang militer gaya baru. Kita menghadapi kecanggihan budaya digital. Kita berada dalam kediktatoran digital atau digital dictatorship seperti kata Profesor Harari. Dan munculnya peradaban artificial intelligence, kecerdasan buatan yang makin marak ketika kepintaran diagungkan namun tanpa hati dan perasaan. Kita berada dalam era post-truth di mana kebenaran objektif diragukan dan digantikan dengan kebenaran menurut persepsi individual. Maka yang disebut kepastian menjadi sangat jauh dari jangkauan. Ya, disinilah kita berada sekarang. Di antara angin sakal, angin topan yang menghantam pasca ekonomi. Maka janganlah saudara-saudara ragu untuk menyuruh dia. Kita membebaskan dia, atau mungkin lebih baik kita membiarkan dia bertindak. Sekali lagi bertobat, pembalikan, perubahan, transformasi. Dan bersama dengan penginjil Markus kita menegaskan lagi proklamasi atau dalam bahasa teologi ini. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Janganlah, ia Anak Allah yang sekarang tetap bekerja melalui Roh Kudus, Roh hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Amin. haluannya
Umat Allah, marilah kita memperkuat komitmen kita di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan bersabda, satu kelak dunia kita miliki dalam
kasih Kristus yang besar. Jalan bersama bergandengan tangan, kita jalan bersama bergandengan tangan. Teriakan berita bahwa telah datang. Biar dunia tahu bahwa kita miliknya dalam kasih Tuhan Kristus yang besar. Marilah kita bertolak ke seberang. Sampai keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera terwujud dalam rahmat Terimalah berkat Allah. Kiranya Allah menggelisahkan kita. Amin, 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 haleluya, amin, 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 amin.
Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Melangkah bersama dalam kasih yang mulia, agar hidup damai penuh kasih dan berkah. Selamat datang di puncak perayaan bersama. Kita rayakan HUT dengan merdeka. Karena meriah saya tambah satu lagi. Beribadah mencari kedamaian, berdoa bersama, hati sejuk terasa. Senang bisa bertemu Bapak Ibu sekalian untuk merayakan HUT PGI ke-75. Bapak Ibu saudara sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Naik delman di hari Minggu, jemaat ramai membawa persembahan. Kalau PGI cuma jadi tempat rindu, nggak bisa catat nih, terakhir dengan catat. Kalau PGI cuma jadi tempat rindu, alamak, lebih baik tinggal kenangan. Satu lagi, naik motor ke Tanah Abang, lewat macet tetap tertawa. Gereja bukan cuma soal menjadi terang, tapi juga soal apakah keadilan, kebaikan, dan kebenaran tetap terbawa. Dan maksud yang terakhir, ikan gabus, ikan lele. PGI 75 tahun, Le. Terima kasih. Selamat merayakan HUT ke-75 PGI.